semoga bulan ini penuh dengan berkat. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan memberkati kita di bulan ini, bilang. Turun naik sawing gak masalah, pasti ada cara Tuhan, bilang. Amin. Kalau dia pernah turun, akan pernah juga dia naik. Haleluya. Jangan takut, sehingga kau tebangi berubah jadi cabai. Jangan, itu namanya bunuh diri, itu namanya. Yakin janji Tuhan pasti ada yang terbaik. Haleluya. Ketika kita turun, ada waktunya akan melompat lebih tinggi. Amin. Kalau babi pernah sakit, mati, yakin yang tinggal akan berkembang. Akan berkembang. Saya dengar ada 2 jemaat, babinya beranak. 14 ekor satu, ada yang 7. Ya mungkin selamat lah itu 10 atau 12. Kalau selamat, diingat aja itu aja. Haleluya. Haleluya. Jangan hanya om mendengar sudah mati semua. Maunya om juga mendengar, om sudah berhasil ini gitu. Haleluya. Amin. Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Saya lihat banyak wajah ibu-ibu, wajahnya anaknya semua di mukanya. Yang satu masuk SD, yang satu masuk TK, yang satu masuk SMP, yang satu masuk SMA, yang satu masuk fakultas, yang satu nggak tahu lagi. Berkat satu anak, satu berkat. 10 anak, 10 berkat. Dia hidup, pasti Tuhan menolong. Amin. Saya ingat itu, orang tua saya, kami 10 anaknya. Saya anak nomor 10. Berkatku juga ada kok. Haleluya. Haleluya, walaupun baju abang saya bekas sama saya. Karena saya anak yang paling kecil. Selalu baju bekas. Ditinggalkan bajunya, dimarahi abang-abang. Bajumu harus dijaga, adikmu masih perlu. Tapi kadang juga ada baju baru kalau Natal. Haleluya saudara. Baik, kita sambut hari yang baru dengan sukacita. Bulan yang baru dengan perjamuan Tuhan. Selalu kita minggu pertama perjamuan kudus, dan saya berharap lebih banyak lagi jemaat hadir. Karena perjamuan ini sangat perlu. Perjamuan Tuhan itu milik kita. Dunia tidak bisa menerima, orang percaya mendapatnya. Karena perjamuan Tuhan menuntun saudara menyertai hidupmu sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman, amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan buka Alkitab kita, Mazmur pasal 1. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ayat ini dimulai dengan perjalanan orang benar dan orang fasik. Lalu orang benar itu ditutup pada Mazmur 150. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan, lalu diakhiri dengan kata haleluya. Orang fasik gak sampai haleluyanya. Tapi orang yang bernapas di dalam Tuhan, mereka akan sampai kepada kata haleluya. Haleluya itu bukanlah bahasa preman. Haleluya itu bukan bahasa menjatuhkan. Haleluya itu bukan bahasa sindiran, tapi haleluya itu bahasa berkat. Karena itu bahasa surga, bahasa dari Tuhan. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu kita baca Alkitab ini, saya undang kita berdiri. Kita hormati pendahuluan firman Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat pertama sampai ayat 6. Kalau sudah dapat, kita baca. Saya ayat kancil, anak-anak Tuhan ikut ayat genap. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Baik, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara semua dipersilakan dengan hormat untuk duduk. Saudara-saudara yang terkasih, pemazmur ini sedang menunjukkan kemana langkah, kemana akan berjalan manusia itu. Pemazmur sedang membicarakan bagaimana Tuhan akan menuntun langkah-langkah orang. Lalu dalam Mazmur pertama ini diawali cukup banyak pasal. Pasal yang terbanyak itu Mazmur, sampai 150 pasal. Tapi supaya kita bisa menjadi orang pemazmur, orang yang bisa memuliakan Tuhan, bermazmur di dalam Tuhan, maka harus ditentukan di mana langkah kita berjalan. Di mana langkah kita untuk melangkah. Saudara-saudara yang terkasih, lalu disebut bagaimana langkah-langkah itu. Saya memberikan judul Tuhan menempatkan orang benar dan orang fasik. Saudara-saudara, dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 baru kita baca bagaimana itu dijelaskan jalan-jalan itu. Dijelaskan tentang jalan orang benar dan dijelaskan juga jalan orang fasik. Maka posisi orang benar dan orang fasik, Tuhan menempatkan area atau keberadaan mereka. Di mana tempatnya? Kita akan lihat. Yang pertama, orang benar. Orang benar itu yang pertama. Ditempatkan di mana? Ada 3 bagian ABC saya buat. Orang benar itu ditempatkan bagian A, menghasilkan buah pada musimnya. Coba kita lihat ayat 3. Baca ayat ini. Tolong dibaca. Kita akan lihat tentang orang benar. Area orang benar itu, tempat orang benar itu di mana? Begini firman Tuhan. Iya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang cukup. tidak layu. Yang pertama, orang benar itu area atau tempat hidupnya adalah orang yang bisa menghasilkan. Kata menghasilkan, ia berbuah. Kata menghasilkan, ia memberi keuntungan. Menghasilkan buah pada musimnya. Orang benar itu enggak kering. Orang benar itu enggak kosong. Tapi orang benar itu langkah hidupnya. Ada buah, ada hasil yang dia kerjakan. Kenapa ia bisa menjadi orang benar? Kita mundur ayat 2. Karena yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu kapan? Siang dan malam. Susah di zaman sekarang ini merenungkan Taurat itu siang dan malam. Banyak kita hanya membaca status. Apalagi kalau banyak kita masuk dalam WA group, Facebook, Twitter, apalagi
Banyak lagi yang lain. Banyak kita hanya sibuk membaca perjalanan orang. Banyak kita hanya sibuk membaca berita orang. Tapi kita kurang banyak kalau kita merenungkan Taurat siang dan malam. Saudara-saudara yang terkasih, mau berjam-jam kita membaca itu dan semua itu butuh uang. Karena harus ada paket baru bisa baca. Harus dibayar dulu, harus diisi dulu paketnya. Sementara Alkitab yang sekali kita download, lalu tersimpan itu di Android atau di handphone kita, gak pernah kita bayar kapanpun kita baca. Yang justru orang yang membaca firman Tuhan lebih diberkati Tuhan. Amin. Lebih diberkati Tuhan. Tidak mudah membaca firman Tuhan ternyata. Gak gampang melakukannya dan merenungkannya siang dan malam. Seringkali kita hanya merenungkan orang lain. Lalu kita membayang-bayangkan orang lain dalam hidup kita. Tapi kita jarang membayangkan bagaimana kebesaran Tuhan menolong hidup kita. Orang benar itu, ia punya kesukaan. Kesukaan yang ada padanya ialah Taurat Tuhan, firman Allah, dan merenungkannya siang dan malam. Saudara-saudara, ada istilah sekarang janpendos. Saudara tahu apa artinya? Jari penuh dosa. Karena sebentar jari kita ini menggerak-gerakkan itu, handphone itu. Jari penuh dengan dosa. Sangat berbahaya di akhir zaman. Kejahatan itu bukan lagi jauh, tapi kejahatan itu dekat dengan kita. Dulu sangat sulit kita mendapatkan itu. Tapi sekarang ada di dalam pegangan tangan kita. Makanya disebut menjadi handphone, bukan telepon lagi. Kenapa handphone? Telepon itu sudah di tangan. Dan kalau sempat tangan ini gak bisa menjaga, akhirnya japendoslah dia. Jari penuh dosa. Jari main skater terus, jari membuka status-status yang gak benar, jari mulai ini, jari semua. Hati-hati tangan kita. Tangan kita harus kerja buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, merenungkan Taurat itu siang malam. Lalu Tuhan menempatkannya, orang benar yang pertama, bagian A, menghasilkan buah pada musimnya. Tuhan menuntun dia. Tuhan membuat dia bisa berhasil, lalu ada buah. Yang kedua, di mana orang benar itu ditempatkan? Terus baca ayat 3. Dan yang tidak layu daunnya. Yang kedua, dalam pertumbuhan iman, dalam pertumbuhan ibadah, dalam pertumbuhan kekristenannya, gak ada kering atau layu. Yang tidak layu daunnya. Saya mendengar seorang jemaat yang berdagang. Kenapa cabai kok bisa mahal? Cabai kok bisa sampai 100.000 1 kilo harganya. Ternyata disurvei di ladang, di daerah-daerah pertanian, rupanya ada masalah. Masalahnya apa? Ada serangan hama yang menyerang daun itu. Sehingga apabila daun itu sudah diserang oleh hama, hama itu putih-putih dia. Maka ia akan gagal berbuah. Saya baru pahami pengertian itu. Karena saya suka dengan bunga. Bunga itu akan rusak apabila ada hama di daun. Gak lama dia kering.
gak lama bunga itu mati. Kalau hama yang putih itu sudah menyerang. Dan itu membuat pasokan dari Sumatera Barat susah untuk masuk di kota kita. Karena ketika cabai itu sudah tumbuh, daun-daun itu semua diserang oleh hama. Dan akhirnya berbuah jadi gagal karena ia akan mati. Bukan hanya daun, ternyata ikut batangnya. Sehingga kembiun yang ada di batang itu kering. Kapan lagi dia bisa berbuah? Orang benar gak sempat kena hama. Sekalipun ada cerita ikan jahir, ikan hama. Tapi bagi kita ikan jahir itu protein. Saudara-saudara, orang Kristen, orang benar gak didatangi hama. Daunnya tidak akan layu. Bisa tepuk tangan? Ketika hama itu datang, gak jadi dia berhasil. Ketika hama itu menyerang, gak akan jadi dia berbuah yang baik. Kalaupun dia berbuah keriting, buahnya keriting, itu pun gak banyak, gak lama. Yang biasanya bisa diulang-ulang panen itu cabai, udah hebat dia sekali berbuah itu dia diambil, udah habis dia, kering. Itulah akibat hama. Orang benar itu tidak akan diserang karena dikatakan tidak layu daunnya. Saudara-saudara, pengaruh daun. Karena di daun itu menunjukkan dia bertumbuh segar. Sehingga ia akan diharapkan berbuah. Area yang kedua, tidak layu daunnya. Iman disertai perbuatan. Yakobus 2 ayat 17, baca. Begini firman Tuhan. Ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara-saudara, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya apa? Mati, layu. Orang benar bukan seperti itu. Tapi orang benar itu imannya disertai dengan perbuatan. Karena dikatakan merenungkan firman itu dan melakukannya siang dan malam. Dia lakukan. Banyak orang hanya terima firman mau, tapi melakukan firman gak mau. Saudara-saudara, saya sangat bangga dengan jemaat. Ketika kita menyelesaikan tanah ini bisa kita bayar langsung. Dan itu sudah kita bayar cash dengan bendahara. Tapi kita masih punya utang walaupun sudah cash. Kita punya utang ke bank BRI, baru kita bayar lagi utang 35 juta didahulukan. Saudara-saudara, tapi saya bangga sudah 31 orang nama yang mau terlibat untuk dana ini. Tepuk tangan untuk Tuhan. Dan saya masuk tadi, saya langsung dikasih, dari saya Om, setiap bulan 200. Dia sudah kasih 200, keluarga Ibu Abi Senturi. Banyak orang hanya suka mempreteli orang lain, kenapa begini, kenapa begitu. Tapi enggak suka melakukan perbuatan. Marah dia kalau orang bisa berbuat baik kepada yang baik. Saudara-saudara, itu cara iblis sedang membelenggu kita. Justru kita harus punya iman. Kita harus bangga dengan perbuatan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Karena perbuatan Abraham jadi sahabat Allah. Karena perbuatan Maria, seorang perempuan yang duduk di kaki Tuhan, diberkati Tuhan. Perempuan Samaria yang begitu banyak dosanya, karena perbuatannya dibenarkan. Rahab juga pelacur, karena ia benar. Ia siap menampung abdi Allah di rumahnya, memberi makan, dan menyembunyikannya ketika ada musuh. Rahab akhirnya selamat. Tuhan melihat orang yang ada perbuatan. Haleluya.
daunnya tidak layu. Daun-daunnya semuanya segar. Amin. Amin. Tidak layu daunnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, di mana ditempatkan orang benar? Terus dibaca ayat 3. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bisa tepuk tangan untuk ini. Apa saja yang diperbuatnya apa? Haleluya. Doa kita masih tahun depannya rencana tanah itu kita pakai. Tapi hari ini tanah itu sudah diparkirkan mobil di sana. Yang pertama mobil Baba Ica udah parkir di tanah itu. Tepuk tangan. Kita berhasil. Sekalipun masih kita bayar. Saya ketemu dengan Ibu Yudikasi tadi. Ini sumbanganku Om. Dia seorang ibu janda. Buatlah untuk pembangunan 500.000. Haleluya. Haleluya. Apa enggak malu kita? Dia ibu janda, anaknya banyak. Enggak mengeluh. Sekaligus dengan amplop perpuluhannya. Kalau kita yang enggak taunya Om. Kalau dia enggak, yang sudah taunya Tuhan pasti menolong. Bisa tepuk tangan. Amin. Amin. Bangga kita. Makanya anak-anak muda tiap malam saya panggil, sore saya panggil, siang saya panggil. Kita bersihkan. Tante senang dia dibeliin nasi goreng. Kulihat mereka panas-panas mau kerja. Yosafat, siapa lagi itu? Bajar, si Ucok, si Irfan, adiknya si Otam, si Abed juga. Enggak berhenti kerja, terus dia kerjain di rata-ratain. Wah bagus sekali lah ini cucu-cucu ini semua. Belum kita kasih upahnya itu, masih kasih makan. Upahnya bilanglah terima kasih sama mereka. Haleluya. Gak nyangka kita itu tanah sudah dapat tahun ini. Baru 3 bulan, 4 bulan kita sedang angkat suara. Kalau kita punya daun yang tidak kering, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bisa tepuk tangan. Hanya daun-daun kering yang tidak bisa melakukan. Maka semua daun-daun kering di situ kami bakar. Kami bakar saudara. Kita mau bukanlah daun kering. Tapi kita daun-daun yang tidak layu. Lihat dulu kiri kananmu. Pandang dia layu enggak? Jangan takut pandang dia. Paling berubah wajahnya kalau dia layu. Tapi di sini semua sudah enggak layu lagi. Paling 1, 2 belum ngaku gitu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa enggak bangga kita GPD Gloria Palace selalu bertambah-tambah kemajuannya. Coba kalau kita dengar GPD Gloria Palace semakin enggak ada kemajuannya, sedih hati kita. Makanya hamba-hamba enggak lihat saya, kapan aku ke tempatmu? Karena di sini mereka lihat ada kemajuan. Amin. Amin. Kalau ada kemajuan, orang-orang memuji. Orang-orang ingin datang. Orang-orang ingin mengikuti karena di situ sumbernya ada keberhasilan. Amin. Saya enggak pernah lupakan kata Bapak Yana Panjaitan. Aku rindu gereja kita Om, gereja percontohan. Haleluya. Saya bangga dengan satu gereja di Medan. Gereja itu disebut rumah persembahan. Bayangkan itu. Rumah persembahan. Sudah hampir 1,5 triliun dananya ke sana. Bangunan mereka. Tanah mereka 12 hektar. Bangunan gereja muat 10.000 sekali ibadah. Ada 2 tempat. Parkirannya 1 hektar hanya parkiran. Lengkap hanya untuk toilet saja. 1 tempat 1 miliar. 1 tempat 1 miliar. Bangunan toilet. Ini gereja ini 1 toilet ini. Bayangkanlah luas toiletnya. Itu rumah persembahan.
Dan itu sangat luar biasa. Kalau saudara jalan-jalan ke Medan, Jalan Muhammad Yamin, ada di situ gereja rumah persembahan. Setiap hari Senin jemaat itu kasih 100 orang setiap orang yang lewat dari gereja nasi bungkus. Bayangkan itu. Setiap hari Senin. Sekarang kau dengar hampir setiap hari. 100 bungkus sediakan di pinggir jalan. Siapa yang mau makan ambil. 100 bungkus kali 15.000 itu sudah 1.500.000. Setiap pagi siapkan nasi di situ. Lalu yang ambil orang yang lintas, naik beca lah, para pemulung lah, akhirnya jadi beribadah di gereja itu. Tiap hari bertambah-tambah. Bertambah-tambah jiwa, saudara. Jemaat itu tidak layu daunnya. Mereka mengerjakan bagaimana pekerjaan yang berhasil. Saudara, kita rindu pelayanan kita diberkati Tuhan. Amin. Bukan karena untuk pendeta, tapi semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ketika saya berbicara, ketika saya duduk dengan teman jemaat, Bapak ini banyak jemaat yang dipuji. Jemaat yang dibicarakan. Saya mau nama jemaat di sini, nama yang harum, yang bisa kami bawa keluar. Karena saudara bukanlah daun-daun kering, tapi daun-daun yang segar. Dan apa saja yang diperbuat selalu berhasil. Haleluya. Itu area orang benar. Tapi kita lihat dalam pemazmur ini. Sebelum kita masuk dalam poin yang kedua, Yeremia 17 ayat 7. Coba dibaca. Begini firman Tuhan. Iya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan terus. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mau diberkati? Mau diberkati? Taruh harapanmu penuh kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan lihat yang kedua. Kalau yang pertama Tuhan tempatkan orang benar. Yang kedua, di mana tempat orang fasik? Siapakah orang fasik? Kita lihat bagian yang pertama, bagian A. Orang fasik ditiup oleh angin. Ditiup oleh angin, ayat 4, coba dibaca. Begini firman Tuhan, bukan demikian orang fasik. Bukan demikian orang fasik. Orang fasik gak sama dengan orang benar. Bukan demikian. Orang fasik tampaknya gak sama dengan orang benar tadi. Berhasil, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Gak seperti itu. Di mana orang fasik rupanya? Ayat yang keempat, baca. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Ternyata mereka seperti sekam yang ditiup oleh angin. Kalau sudah ditiup oleh angin, itu artinya dia akan terbang. Dia akan lenyap. Dia tidak akan bisa bertahan. Dan biasanya yang gampang ditiup oleh angin, itu adalah orang yang kering, kosong. Karena ringan, gampang dia terbang. Tapi orang berisi, orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, orang yang sungguh-sungguh dalam perbuatan, dia nggak akan bisa terbang, nggak bisa ditiup itu. Sekam yang ditiup angin, tahu sekam? Tahu sekam kan? Sekam itu tahu padi. Ketika padi keluar isinya, maka kulitnya itulah disebut namanya sekam. Isinya enggak ada lagi. Molo halak batak madok, lapung. Lapung. Artinya sudah enggak ada isinya. Kosong isinya. Ini terbang. Mazmur 11 ayat 6. Begini firman Tuhan, ia menghujani orang-orang fasik
dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Piala orang fasik adalah angin yang menghanguskan. Mereka akan menjadi arang berapi dan belerang karena akan dibakar. Itulah area orang fasik. Itulah tempat orang fasik. Saudara-saudara, orang fasik ditiup oleh angin. Yang kedua, di mana areanya orang fasik? Tidak tahan dalam penghakiman. Baca ayat 5. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Tidak akan tahan. Mereka enggak kuat mendengar orang benar. Mereka enggak bisa duduk dengan orang-orang benar. Karena orang benar itu ada perbuatannya. Enggak tahan dalam penghakiman. Enggak tahan dengan perkumpulan orang benar. Itulah tempat orang fasik. Saudara-saudara yang terkasih, orang benar itu berbeda ternyata dengan orang fasik. Yang kedua, tidak tahan dalam penghakiman atau tidak akan sanggup duduk dengan kumpulan orang benar. Yang ketiga, di mana area orang fasik Tuhan tempatkan? Ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Orang fasik akhirnya akan menuju kepada kebinasaan. Orang fasik dalam perjalanan mereka ke depan, yang mereka temukan adalah kebinasaan. Kita enggak mau binasa. Amin. Amin. 2 Petrus 3 ayat 7. Begini firman Tuhan, Iya. tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Orang-orang fasik akan menuju kepada kebinasaan. Ibrani pasal 6 ayat 8, kita perhatikan ini. Begini firman Tuhan, tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak, duri, dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Inilah orang fasik. Tanah mereka penuh dengan semak duri dan rumput duri. Tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Saudara-saudara, Yesus pernah khotbah tentang perumpamaan di mana ia sedang menyampaikan taburan benih. Lukas 8 ayat 5 sampai 8. Tanah yang tempat benih ditanam. Kita lihat ini, Lukas 8. Begini firman Tuhan, Iya. adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Iya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih ia jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Itu yang pertama. Yang kedua, Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada tanah yang berbatu-batu. dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Itu yang kedua. Yang ketiga, Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. semak duri. Akhirnya menghimpit dia akan mati. Yang terakhir, yang keempat, di tanah yang Tuhan kehendaki. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, Tanah yang baik bukan di pinggir jalan tadi. Tanah yang baik bukan tanah yang berbatu-batu. Tanah yang baik bukan tanah yang penuh dengan semak duri. Tapi tanah yang baik tempat benih itu bisa tumbuh. Baca. dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara perhatikan, di tanah yang baik, perhatikan, ia akan bertumbuh 100 kali lipat. Kalau saudara kasih persembahan 50.000,
100 kali lipat berapa itu? Berapa? Saudara kasih persembahanmu 50.000 gitu. Inilah persembahanku gitu. Ku kasihlah ini gitu. Berapa tumbuhnya? 100 kali lipat berapa itu? Berapa? 500.000 atau 5 juta? 5 juta. Senang enggak mendengar 5 juta? Senang. Tapi kapan dapat 5 juta? Kalau yang kita bawa kasih 2.000 pun berpikir kita. Berpikir kita kasih 2.000 saudara. Sementara pikiran kita maunya dapat 5 juta, betul? Benar kan? Doa kita maunya diberkati Tuhan, betul? Maunya usaha kita besar, dagangan kita terus berhasil, betul enggak kan? Betul kan? Maunya masa depan anak kita semuanya bekerja dengan baik. Tapi yang kita berikan, itulah hasilnya saudara. Gak main-main loh dengan korban. Maaf kalau saya sampaikan ini bukan untuk saya, tapi untuk kebaikan kita. Sampai Yesus pernah duduk dekat dengan peti korban. Saking pentingnya arti korban itu. Lalu dia angkatlah korban yang kecil bukan karena kecil yang dia beri. Lalu itu dipuji. Kata kecil di situ memang itu lagi yang ada padanya. Gak hitung-hitungan dia. Pokoknya seluruhnya dia kasih. Tuhan angkat ini yang diberkati. Saudara, saya akan kenapa kita berubah? Yang ketiga, itu menjadi milik hamba Tuhan. Supaya betul-betul saudara membedakan. Yang pertama, kedua itu untuk kebutuhan gereja. Jadi yang ketiga itulah untuk seorang gembala. Hidupnya. Supaya saudara bisa memperhatikan gitu. Taburlah yang baik. Kami pasti doakan itu. Pasti kami doakan itu. Pasti. Saya lihat gereja-gereja lain, makanya saya tiru mereka. Jangan sama om, harus berbedalah om. Bagaimana jemaat itu betul tergembala dan mereka bisa mengasihi pemimpinnya, gembalanya dengan benar. Itu diajari saya. Lalu kita membawa itu menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Beda yang pertama, kedua karena kebutuhan gereja, beda. Memang semua korban. Tapi keterangannya berbeda saudara. Layakkah kita untuk kebutuhan hamba Tuhan? Ketika kita menghantarnya ke depan, begitu dia. Ada iman yang betul-betul mengerti, ada iman yang betul-betul enggak kering. Tapi segar, cocok di hati Tuhan. Ingin diberkati 100 kali lipat. Saya kok bahkan di Rayon 2 saya sampaikan begini. Kita bayar 20.000 tiap bulan untuk pembangunan. Tapi kita setahun cuma 10 bulan, artinya 200.000. 10 tahun jadi cuma 2 jutanya korban kita untuk gereja. Mau dapat rumah yang besar, kepingin mau berkat dilimpahi. Ya sesuai dengan yang kita beri. Kadang pun kita kasih pengurus rayon sudah datang, dibilang lagi banyak alasannya. 10 tahun saudara jadi jemaat kita, itu yang bisa kita beri. Malu kita orang baru datang sudah kasih 2 juta. Baru masuk dia, baru kenal Tuhan. Sudah berbuah dia. Saudara-saudara, kelihatannya ini bahasanya keras, tapi memang untuk pertumbuhan. Kalau engkau mau dilimpahkan berkat, jangan hitung-hitungan untuk Tuhan. Amin. Amin. Jangan hitung-hitungan. Kita mulai mengerti korban itu. Saudara akan dengar ada satu YouTube mungkin. Tuhan gak butuh kolekte, Tuhan gak butuh persembahan. Tapi Tuhan butuh korbanmu untuk pelayanan. Untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Tuhan gak butuh, saya gak terima persembahan. Lalu diam-diam saya naik tangga Tuhan. Ini persembahan, gak.
Saya datang ke surga, turun naik, saya surga. Enak kali saya turun naik. Kalau saya udah naik ke surga, apain aku pulang ke bumi? Betul enggak? Udah enak di surga, turun lagi. Jemputi persembahan, ntar lagi. Ya kan capek. Tapi Tuhan sudah lihat kita sudah melakukan. Amin. Amin. Jangan takut dengan itu. 100 kali lipat tanah yang baik. Berbeda 3 tanah tadi, terhempit, gak tumbuh, mati. Saya gak mau jemaat menjadi jemaat yang mati. Saya akan melihat jemaat yang hidup diberkati Tuhan. Makanya kita butuh lahan parkir. Saya sudah membayangkan dalam doaku, ini harus punya mobil, ini harus punya mobil. Supaya mereka bisa parkir. Haleluya. Haleluya. Lihat pengertiannya sedikit lagi ayat ini. Keterangan dari tanah itu. Lukas 8 ayat 11 sampai 15. Begini firman Tuhan. Iya. Inilah arti perumpamaan itu. Iya. Benih itu ialah firman Allah. Terus Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. jahat ini. Sudah dengar firman, tiba-tiba datang iblis. Dia bilang begini, ku ambil firman, jangan lakukan. Ada hati seperti itu? Jangan sampai hatiku itu. Setiap firman yang ku dengar datang iblis ambil. Ini yang pertama. Terus Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu dia dengar firman, terus. menerimanya dengan gembira. Oh dia gembira, senang hatinya, terus. Tetapi mereka itu tidak berakar. Gak ada akarnya. Terus Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. sehingga kalau ada pencobaan hidup, murtad, tinggalkan ibadah. Tinggalkan Tuhan. Mulai atur Tuhan, itu dia. Yang tadinya dia diatur Tuhan, sekarang dia mengatur Tuhan. Bahaya ini saudara. Dengar firman senang, gembira, tapi enggak ada akarnya. Murtad akhirnya saudara. Terus yang ketiga, Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. dia dengar firman. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran Dia dengar firman, tapi khawatir. Terus dan kekayaan dan kenikmatan ia hidup, pandang kekayaan dan kenikmatan hidup. Terus sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. gak sempat buahnya matang. Karena lihat kekayaan dunia. Dia penuh kekhawatiran. Yang terakhir, Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu dia dengarkan firman itu. menyimpannya dalam hati yang baik. Wah, firman ini bukan kubagi-bagi. Tapi firman inilah kusimpan di hatiku. Terus, Dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. biarlah aku berbuah, biarlah aku menjadi orang yang bertekun. Sekali ikut Yesus, akan hidup dalam Yesus. Sekali berbuat baik, terus aku akan berbuat baik. Haleluya. Haleluya. Bertekun. Kata bertekun. Step by step. Terus lakukan. Gak pernah berhenti. Bertekun. Dia kerjakan perintah Tuhan. Dia taat dengan kata Tuhan. Dia simpan di hatinya. Gak mau dia dicuri oleh iblis. Saudara, simpan firman itu. Haleluya. Firman ini untuk aku. Mungkin keras ini, jangan tersinggung. Tapi saya tidak mau ada jemaat dalam 3 golongan tadi. Hari ini saya ingin berdoa, saya pastikan. Kalau saudara dan saya mengambil bagian di tanah yang baik. Aku akan melihat kesuksesanmu. Dan aku akan melihat ke depan anakmu tidak pernah menjadi keluhan. Om tolong doakan anakku susah begini, susah begini. Saya percaya ketika kita perbaiki mencari tanah yang baik. Anak-anakmu akan duduk semeja dengan engkau.
dan akan menikmati kelimpahan berkat itu. Itu janji Tuhan. Amin. Mau diberkati Tuhan. Simpan firman di hatimu. Jangan pulang dari gereja menyimpan kebencian. Menyimpan sakit hati. Menyimpan ketersinggungan. Banyak orang disimpan yang tersinggung itu. Untuk apa itu? Tidak perlu. Simpanlah firman. Ketika engkau simpan firman, engkau akan mengeluarkan buah. Kata mengeluarkan buah, apa saja yang diperbuatnya sudah berhasil. Dan ia akan tetap dalam ketekunan. Artinya tidak layu. Orang benar tempatnya berbeda dengan orang fasik. Saya pastikan saudara dan saya, kita ada di jalan yang benar. Amin. Coba lagu satu, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Bukan dengan cepat, tapi lambat. Jangan terlalu tinggi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Sebab Tuhan menopang tangannya apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saya undang kita berdiri.